Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, English lovers and subscribers everywhere you are. How are you today? Semoga semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan coba untuk melanjutkan materi yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang auxiliary atau kata kerja bantu. Namun sebelum ke materinya, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum mampir di channel Arif Tegenta, don't forget like, share, and subscribe. Oke, kita akan langsung saja ke materinya. Oke everyone, seperti yang sudah kita ketahui bersama, seperti yang sudah teman-teman pahami juga, auxiliary dalam bahasa Inggris ini fungsinya adalah sebagai kata kerja bantu. Nah, di video sebelumnya sudah saya bahas juga mengenai auxiliary, yaitu tentang have dan has. Itu adalah auxiliary yang digunakan dalam bentuk present. Nah, itu juga dengan yang di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang dua auxiliary yang digunakan dalam bentuk atau dalam waktu present, waktu sekarang, yaitu do dan does. Do dan does. Sering kali kita dengar teman-teman ataupun sahabat kita bertanya menggunakan do dan does. Namun perlu diketahui juga bahwa ketika kita mempelajari bahasa Inggris, tidak semata-mata kita itu dapat ngomong saja tanpa harus memahami apa fungsi dari tiap-tiap kata yang ada atau terdapat dalam sebuah kalimat. Oke, langsung saja. Jadi do dan does adalah auxiliary yang digunakan pada waktu yang sekarang or present, bentuk waktu sekarang. Jadi tidak boleh kita menggunakan dua auxiliary ini ketika kita menyatakan suatu hal yang telah lampau atau masa lalu. Nah, di sini do dan does. Do ini digunakan oleh 4 subject, 4 kata ganti, yaitu I, you, we, they. Ini yang boleh menggunakan do. Contohnya dalam satu kalimat do, tentu di sini do harus diletakkan di awal kalimat. Seperti contoh, yang pertama ada do I speak English? Do I speak English? Do I hungry? Dan masih banyak contoh lainnya. Teman-teman dapat membuat contoh dan mengkreasikan do itu dengan contoh lainnya. Yang berikutnya ada you. Do you speak English? Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Do you need help? Apakah kamu butuh bantuan? Kemudian contoh dari we. Do we study now? Apakah kita belajar sekarang? Do we go now? Apakah kita pergi sekarang? Kemudian ada contoh dari they. Do they? Artinya apakah mereka? Do they go to school today? Apakah mereka pergi ke sekolah hari ini? Nah, itu teman-teman. Jadi do hanya digunakan oleh 4 subject, 4 kata ganti, yaitu I, you, we, they. Itu yang boleh menggunakan do. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang does. Tentunya does itu juga adalah auxiliary atau kata kerja bantu. Nah, bagaimana contoh dari does? Kita akan lanjutkan. Berikutnya ada contoh dari does yang boleh diikuti oleh 3 subjek, yaitu she, he, it. Contoh yang pertama, does she love you? Apakah dia mencintaimu? Kemudian contoh berikutnya ada does she give you that book? Apakah dia memberikanmu buku itu? Terus contoh dari he. Does he? Apakah dia laki-laki? Does he go to school now? Apakah dia pergi ke sekolah hari ini? Contoh yang lain adalah does he work today? Apakah dia bekerja hari ini?
Kemudian contoh dari it. Does it your ball pen? Does it your school? Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Oke teman-teman, jadi itu adalah contoh dari cara menggunakan do dan does. Do dan does merupakan auxiliary atau kata kerja bantu yang digunakan pada waktu sekarang. Do digunakan oleh 4 subjek yaitu I, you, we, they, sedangkan does digunakan oleh 3 subjek yaitu she, he, dan it. Nah, semoga bermanfaat dan semoga wawasan teman-teman tentang bahasa Inggris juga makin bertambah. Okay, thank you. We'll see you on next video, and like usual, do not forget to like, share, and subscribe Arif Tugentas channel. Semoga teman-teman semua tetap semangat, tetap praktek Inggrisnya dimanapun dan kapanpun. Thank you and see you. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.